Halo sahabat Opus, selamat datang di channel Opus, channelnya orang pusing. Sebelumnya terima kasih sudah mengklik video ini ya. Saya doakan banyak rezeki, sehat selalu. Dan hanya Tuhan yang tahu. Betul. Beberapa film berdasarkan kisah nyata sudah saya selesaikan, segitu dulu. Sekarang kita masuk ke deretan kisah inspiratif yang dikarang-karang tapi bermakna dalam. Saya mulai dari film yang berjudul Always tahun 2011, sebuah film yang pernah berhasil memecahkan rekor film terlaris. Susah banget sih itu ngomongnya, terlaris, yang mampu menjual sebanyak 2000 tiket hanya dalam waktu 7 detik. Lebih cepat dari suara kentut. Tenang antum, akan saya sampaikan dengan baik. Film ini mendapatkan rating 7,7 di IMDb dan seperti apa orang pusing merangkumnya, stay tuned. Tahu bulat pedau. Dimulai dari seorang pria kusut bernama Doc, jangan ditranslate. Antum dan saya tidak akan tahu asal-usul pria ini sampai pertengahan film. Kita hanya akan mengenal dia sebagai sosok pria kalem yang kerja serabutan sebagai pengantar air. Hari itu Doc menemui seorang kakek juru parkir, mau pulang kampung dia bilang, yang lantas menyerahkan pekerjaan itu kepada Doc. Ketika sedang berjaga, dia didatangi seorang wanita tunanetra bernama Junghwa. Dari perilakunya bisa kita tebak bahwa dia memang sudah sering ke situ menemui si kakek, yang lantas terkejut saat mendengar suaranya kok beda. Karena terkesan canggung, dia lalu pamit sambil mengatakan, aku sudah sering kesini menonton drama bersama kakek sambil menikmati cemilan. Maaf ya, saya permisi. Doc yang tidak tega karena sedang hujan menawarkan wanita itu untuk kembali. Sini sayang sama om dulu. Tidak ya, Sat yang begitu. Ada yang seperti itu, manajer di tempat kerjanya. Sedangkan dia bekerja sebagai telemarketer. Tidak jarang diperlakukan kurang terpuji, tapi tunggu saja, remuk nanti orang ini. Sedikit kita dikasih kenal sosok Doc. Setelah dia mendatangi tempat latihan petinju MMA, dia datang dengan tujuan untuk minta maaf karena kesalahan yang dia lakukan di masa lalu. Direktur itu mengatakan, bagaimana mungkin saya melupakan itu? Saya bela-belain bocah pembangkang ini makan nasi, sementara anak istri saya kasih makan Indomie, tapi dibalas dengan menghilang selama bertahun-tahun. Doc adalah mantan petinju sekaligus juara MMA bela diri campuran sekelas Khabib. Dia bisa mengalahkan lawannya hanya dengan tatapan di babak pertama, 3 pukulan di babak kedua, 5 pukulan di babak ketiga, dan di final dia mengalahkan pria ini. Kita panggil Tae pakai E. Dia menantang Doc satu ronde. Bukan takut, tapi lebih ke malas. Selain tidak banyak bicara, Doc ini digambarkan dingin kepada semua orang, termasuk kepada Junghwa. Di saat yang lain menemui kondisi sambil nyemplung telan air, dia justru bersikap sopan meski ada wanita cantik penuh keterbatasan di sebelahnya. Diajak salam kenal saja lama. Wah, kasar sekali tangan paman, sepertinya pekerja keras. Wah, paman, bisakah kita membuka jendelanya? Hidungku sangat sensitif, kau pasti olahraga hari ini. Pria mana yang tidak salting saat orang lain tahu badannya bau? 운동하셨나봐요. Junghwa ini wanita sebatang kara, orang tuanya sudah meninggal karena kecelakaan. Kejadian itu juga yang membuatnya mengalami kebutaan. Antum harus tahu, semua yang terjadi sangat berkaitan dengan cerita di film ini. Benar-benar tidak ada adegan yang tidak penting. Setiap pulang kerja, Junghwa pasti mampir untuk menonton drama. Hal itu sudah dipersiapkan sosok Doc yang tidak mau dikomentar perihal bau lagi. Mulai dari mengganti sepatunya, membersihkan jaketnya, sampai menikmati detik-detik suara tongkat Junghwa dari kejauhan. 새신발 냄새 나는데? Seperti biasa, mereka menonton drama bersama. Sudah bisa kita tebaklah si kusut ini terpikat, tapi cara yang dia gunakan lebih ke sweet begitu. Walau dia tidak bisa lihat adegan di TV itu, tapi telinga orang-orang seperti mereka ini mampu menyimpulkan apa yang terjadi. Hanya sesekali dia bertanya saat penasaran. Sepatu apa yang wanita itu pakai, paman? Seperti apa antingnya? Apakah tampan? Iya, dia tampan. Itu sebabnya dia jadi aktor. Tidak, maksudku, apakah paman tampan? Oh, orang lain bilang aku pria maskulin. Berarti paman tidak tampan. 네! 마감! Saat hendak pulang terjadi insiden kecil yang membuat kaki Junghwa terluka dan memaksa Doc untuk mengantarnya pulang. Di perjalanan dia bertanya sekali lagi, siapa nama paman? Dia masih tidak ingin diketahui dengan menyebut dirinya Jang Marcelino. 장 마르셀리노요? Mungkin hampir semua wanita akan merasakan kenyamanan yang sama dengan sosok Doc. Junghwa sendiri merasakan hal itu dengan tidak takut mengajaknya masuk rumah. Setelah itu Junghwa memberikan tiket konser musik untuk 2 orang sebagai tanda terima kasih. Tapi untuk apa? Doc tidak punya siapa-siapa.
Wanita itu lantas menawarkan diri, bagaimana kalau pergi denganku? 같이 가줄까요? Ya seperti itulah, ini memang film cinta, tapi percayalah, antum akan bersedih dengan akhir ceritanya. Selayaknya wanita pada umumnya, dandan is number one kalau mau kencan. Agak lucu sih, tapi ya sudahlah. Mereka menikmati acara musik itu sambil sesekali bertanya, seperti apa penyanyinya? Ada tai lalat di pipinya. Dari situ mereka ke tempat makan, di sana Junghwa bertanya lebih jauh lagi, seperti apa masa lalu dok? Namun direspon kesal, rasa bersalah memaksanya untuk menjawab pertanyaan itu dengan mengatakan, umurku 30 tahun, mantan petinju, masa mudaku sangat buruk, tapi now aku tidak hidup seperti itu lagi. Itulah aku apa adanya. Di tempat kerjanya kembali kita diperlihatkan kelakuan tidak terpuji dari si manajer. Saya sendiri kesal liatnya. Masuk ke menit yang mulai serius, kita diperkenalkan lagi sosok dok di masa lalu saat direktur tinju mengajaknya bicara, kemana kau selama ini? Dimulai dari jawaban aku berada di penjara, mari kita mundur ke beberapa tahun sebelumnya. Saat berhenti tinju, pekerjaanku adalah tukang pukul. Aku dibayar rentenir untuk menagih hutang. Kejam dan bengis, itu sosok dok di masa lalu. Dan pria ini yang tadi. Jangan berspekulasi dulu kenapa tubuhnya seperti itu, nanti saya ceritakan. Kita geser dulu ke rumah Junghwa, ini yang saya tunggu dari tadi. Sat! Si manajer nekat datangi rumahnya dengan sikap yang lebih tidak terpuji lagi. Lelaki miras meresahkan. Selain mencoba cabul, dia juga bertindak kasar. Tapi tebak siapa yang datang? Ya, bikin remuk, tendang pensilnya. Sadis ya, dari matanya saja sudah terlihat seperti hantu yang datang dari kegelapan. Tapi percayalah, hal itu justru membuat Junghwa marah dan menyalahkan tindakan dok. Dia takut dipecat dari pekerjaannya. Hanya dari pekerjaan itu dia hidup, tidak punya siapa-siapa lagi. Kejadian itu memaksa dok menjaganya dari kejauhan tanpa diketahui. Kalau dilihat sekilas malah kayak mau ngerampok ya. Lalu pada suatu malam dia datang lagi dan mengatakan bahwa sudah mengundurkan diri dan menagih janji dok yang mau bertanggung jawab atas hidupnya. Sekaligus meminta dok untuk membawanya ke suatu tempat. Setiap kejadian akan melengkapi akhir dari cerita ini yang akan membuatnya saling berkaitan. Mulai dari memberikan seekor golden retriever sambil mengatakan jangan sendiri lagi. Kalau sudah besar, dia akan menemanimu. Dok membawanya ke sebuah tempat di dekat panti asuhan yang membesarkan dia. Iya, dok dari lahir sudah yatim piatu. Carikan aku sebuah batu, ucap Junghwa. Anggap batu ini aku, bawa kemanapun kamu pergi. Singkat cerita, dok mendatangi direktur mengajukan diri untuk mengikuti pertandingan UFC. Disambut baik karena itu yang mereka tunggu-tunggu, kembalinya si petarung. Hari-hari dok gunakan untuk latihan dan menghidupi Junghwa. Tanpa kita sadari sampai saat ini Junghwa sendiri tidak tahu wajah dok seperti apa. Bahkan dok masih bertahan dengan nama Jang Marcelino, Jang Maresilino, sebatas meraba bentuk wajahnya saja. Dok melibas semua pertandingan dengan kemenangan telak sampai kita diperlihatkan lagi munculnya sosok Tae pakai di sini. Dia mengatakan, "Hei dok, jangan bertanding di tempat seperti ini. Ayo bertanding secara resmi." Digambarkan kacang lupa kulit, lupa tempat itu yang membesarkan namanya. Sangat disayangkan kita tidak akan melihat si Tae ini kenapa-kenapa sampai akhir film. Malah gitulah pokoknya, tidak adil. Seperti biasa, dok tidak akan pulang sebelum lebam di wajahnya hilang. Dia takut dimarahin Junghwa. Seperti yang saya bilang, kusut tapi sweet. Keesokan hari dia mengajak dok ziarah ke tempat orang tuanya. Di menit inilah semua baru terungkap. Tanpa sengaja Junghwa menceritakan tragedi pada hari itu. Mari kita kembali ke beberapa tahun sebelumnya. Kita mulai dari dok melanjutkan cerita yang di awal tadi gantung. Di sini kita akhirnya tahu kenapa pria itu mengalami luka bakar. Dan percayalah, sekalipun ini kebetulan, ini masih masuk akal. Kecelakaan itu terjadi karena refleks dari minibus yang melintas. Dan ada Junghwa bersama keluarganya di sana. Stop, serpian kaca ini yang merusak kornea mata Junghwa. Kenyataan buruk yang harus dok terima setelah mengetahui wanita yang saat ini dicintai berkaitan dengan masa lalunya yang buruk. Semakin menusuk saat Junghwa mengatakan, aku merasa ayah dan ibu masih melindungiku. Itu sebabnya aku bertemu dengan orang baik sepertimu. Dia tidak sadar, pria yang dihadapannya saat ini yang justru penyebab tragedi itu.
Selama ini dok berusaha menebus kesalahannya dengan rutin berkunjung ke rumah sakit yang merawat pria kebakaran itu. Dan sekarang tambah satu lagi yang harus dia pertanggungjawabkan. Terjadi lagi insiden kecil di rumahnya, kurang tahu saya kenapa, yang pasti sampai dibawa ke rumah sakit. Membuat dok lagi-lagi merasa bersalah dan memaksanya untuk konsultasi kepada dokter perihal kondisi Junghwa. Dokter itu mengatakan kerusakan pada kornea menyebabkan dia tidak bisa melihat. Kalau penasaran seperti inilah penglihatannya. Ada metode lain selain donor mata, tapi biayanya yang selangit memaksa dok menemui Tae di sini. Dia berniat meminjam uang sebesar 30 juta won atau setara 400 juta. Dok tidak akan mendapat uang itu dari Tae, tapi dia diarahkan ke jalur yang parah lah pokoknya. Di sini kita akan menilai seberapa bertanggung jawab dan nekat Dok Cheolmin. Saat membawanya bermain, Dok menyampaikan beberapa hal. Simak ini, dia mengatakan, lakukan operasi. Dokter bilang mereka bisa membeli kornea dari Amerika. Kau sudah tahu selama ini, kenapa tidak memberitahuku? Jangan khawatir, aku punya tabungan. Apa kau tidak mau melihat aku? Kelak kita akan punya anak, apa kau tidak mau melihatnya? Pada kenyataannya Junghwa masih bersalah dengan kematian orang tuanya. Dia merasa pantas dengan kondisinya saat ini. Ditambah ada dok, itu sudah cukup. Dok tidak peduli karena jika tidak dioperasi sekarang, Junghwa tidak akan punya kesempatan lagi karena kerusakan total. Dok diarahkan ke Thailand untuk dijadikan bahan taruhan di sana. Sebelum berangkat dia diberikan uang muka dan ditegaskan bahwa apapun yang terjadi nanti, itu karena kemauan dok sendiri. Hilangkan semua jejak kehidupan di Korea. Jika mereka menemukan kerabat atau kekasihmu, mereka akan terluka. Dia mulai dengan menghilangkan semua hal yang berkaitan dengan dirinya di rumah Junghwa. Dia juga diberikan identitas baru dengan nama Kim. Keputusan dok sudah bulat, tidak peduli sekalipun pelatih itu melarangnya. Dia juga memberikan sebuah buku tabungan dengan berpesan, jika terjadi sesuatu padaku, uang akan ditransfer ke rekening ini. Dan yang terakhir dia pergi ke rumah sakit. Junghwa mengatakan, aku tidak sabar melihat lucunya Dingga. Seperti apa kamu renovasi rumah kita? Berjanjilah, kau orang pertama yang aku lihat nanti. Dok mengantarnya ke ruang operasi sekaligus menjadi saat terakhir dia melihat wanita itu. Setelah tiba di Thailand, dia langsung diantar ke tempat yang bisa kita lihat sendiri seperti apa. Suram, antek-antek si Tae semua yang di sini. Hari itu juga pertandingannya. Tidak ada peraturan, pertandingan hanya berhenti jika salah satu ada yang mati. Awalnya saya berpikir akan ada kecurangan di sini. Saya sendiri takut itu terjadi. Pukulan demi pukulan dok terima, sekarat tanpa perlawanan. Akan saya persingkat karena bukan sengitnya pertarungan yang penting di film ini. Terselip pesan moral, kenapa pertarungan ini terjadi. Dok menang dengan mencongkel selaput mata si botak, yang kemudian tumbang dengan satu tendangan. Dok diberikan satu tugas lagi untuk membawa sebuah berlian bersamanya. Saat berhasil tiba di pelabuhan, Dok memastikan ke rumah sakit dan betapa senangnya dia mengetahui proses operasi itu berjalan dengan lancar. Namun yang terjadi, muncul antek-antek si Tae yang mengincar berlian tersebut. Dingin badan saya lihatnya, tidak bisa saya tunjukkan. Pisau dapur itu ditancap 2 kali, hampir 3 kali kalau tidak ada mobil yang datang. Ngilu, malas lihatnya. Pisau dapur dipinggang lagi. Kita geser ke Junghwa sebentar. Seperti yang kita tahu, rumah sakit sudah berhasil menyembuhkan matanya. Di sana dia bertanya, apa masih belum ada kabar? Dia sampai ke kantor polisi untuk mencari keberadaan dok. Tapi bagaimana mungkin tidak ada jejak kehidupan dok yang tersisa? Ciri-cirinya saja dia tidak tahu. Dia hanya tahu Jang Marcelino, tidak tahu seperti apa orangnya. Ditambah rumah yang dia sewa sudah terjual untuk pembangunan proyek dan memaksanya untuk pindah dari rumah yang penuh kenangan itu. Saat proses pindah beruntung abang kurir tidak terlambat. Dia mengirim paket yang berasal dari panti. Si pria kebakaran yang mengirim itu ditujukan kepada dok, tapi Junghwa yang menerimanya. Dia lalu pergi ke sana dan setelah bertemu, pria itu mengatakan, syukurlah kau bisa melihat sekarang. Selama ini dok selalu bercerita tentangmu. Pria itu menjelaskan kejadian yang sebenarnya terjadi. Dan untuk pertama kalinya Junghwa harus menerima kenyataan bahwa dok yang selama ini bersamanya berkaitan dengan tragedi itu. Berbulan-bulan berlalu, Junghwa melanjutkan hidup sebagai pengrajin tembikar. Saking rindunya, dia sampai membuat sketsa wajah dok dengan ingatan seadanya. Sampai 2 tahun berlalu, usahanya sudah maju, terlihat dia bersama pria lain saat ini. Bukan, itu hanya rekan kerjanya.
dia masih sendiri, bahkan mengaku bersuami kepada semua orang. Selain jadi pengrajin, dia juga menjadi relawan pijat di rumah sakit. Tapi tebak ada siapa hari ini di sana? Yap, Dok masih hidup, tapi dengan kondisi yang bisa kita lihat sendiri seperti apa, gerak saja sulit. Tahan spekulasimu, kita tahu Junghwa tidak tahu Dok itu seperti apa wajah aslinya. Greget saya di sini, ngomong dong itu pacarmu. Entah apa yang ada di pikirannya, heran saya. Dia hanya diam tanpa bersuara, kita juga diperlihatkan hanya tersisa batu itu yang masih dia genggam saat ini. Junghwa sempat curiga waktu memijat bagian punggungnya, dilihat namanya beda, bukan Jang Marcelino atau Dok Cheolmin, melainkan Gim. Penonton dibiarkan berimajinasi sendiri dengan apa yang terjadi. Kita masuk ke akhir cerita di film ini. Dok beranjak dari rumah sakit itu setelah mengetahui keberadaan Junghwa. Dia mendatangi tokonya dan membeli satu vas bunga. Diam-diam dia juga mengambil kura-kura yang berada di sana. Tidak lama kemudian tiba-tiba Dingga yang mengetahui bahwa itu Dok menghampirinya dan lagi-lagi Dok hanya bisa terdiam tanpa bersuara. Di sini Junghwa masih belum sadar, dia hanya ingat itu pria yang pernah dia pijat di rumah sakit. Hal itu baru dia sadari saat di toko, dia bertanya, kemana kura-kura yang ada di sini? Sementara bisa kita lihat Dingga yang tidak berhenti menggonggong. Sekali lagi dia bertanya, apakah ada pria pincang yang datang ke sini? Scene diakhiri dengan Junghwa yang teringat dengan tempat di mana Dok pernah membawanya. Dan ada dia di sana. Film pun berakhir. Film cinta memang membosankan kalau diceritakan karena banyak adegan nyes yang tidak bisa ditunjukkan secara keseluruhan. Walau banyak kejadian yang kebetulan tapi tetap menghibur, untuk saya pribadi tidak masalah, masih masuk akal. Tidak aneh film ini pecah saat pertama kali dirilis. Jadi ya segitu dulu untuk saat ini Antum. Selanjutnya saya akan review film apa ya? Belum tahulah, tunggu saja. Semoga saya mampu menyelesaikannya. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan jelaskan tentang dirimu kepada siapapun, karena yang menyukaimu tidak butuh itu, dan yang membencimu tidak percaya itu. Ali bin Abi Thalib. Screenshot. Saya Opus beserta jajaran alat recording dan sebungkus rokok Bosemel mengucapkan tahu bulat. Wadaw.